Shalom, selamat sore saudaraku. Suasana hujan pada akhir-akhir ini terus-menerus mengguyur kota Jakarta dan sekitarnya. Di satu sisi saudaraku, kita bisa merasa fresh, tapi banyak orang juga yang terganggu, rumah hampir tenggelam. Namun tidak akan membuat surut sukacita kita di dalam Tuhan. Karena apa saudaraku? Firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar ya kasih Allah Bapa kepada dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal ya, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Nah, itu yang kita bahas pada hari Minggu yang lalu. Saudaraku, acara ini adalah acara renungan senja, acara untuk membahas firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan pada hari Minggu yang lalu. Hari Minggu yang lalu kita membahas tentang hari kasih sayang dan juga tentang Imlek. Nah, hari ini dengan saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar dari CBM 7 TV atau CBM 7 TV, singkatan dari Christ Bride Ministry, ingin membagikan kepada saudara mendalami kembali, yaitu tentang kebiasaan yang dianggap sesuatu yang baik, padahal belum tentu benar. Nah, saya mau bukakan kepada saudara dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 dan 2. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Tuhan, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah, ini saudaraku, ketika manusia, mungkin orang tua kita, nenek moyang kita, bahkan kita sendiri dulu belum mengenal Tuhan, sehingga kita ditarik ya, ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah, inilah, dari situlah kebiasaan. Nah, kenapa ada banyak orang Kristen masih nyimpan patung di rumahnya, dihias-hias lalu berdoa di dekat patung. Nah, itu tidak ada diajarkan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan jangan engkau menyembah patung apapun, termasuk yang di sorga. Jadi jangan berpikir kalau kau bikin patung Yesus lalu Tuhan senang. Tidak, saudaraku, tidak boleh untuk disembah. Nah, apapun itu, ukiran, lukisan, saudaraku, saya seringkali menemui lukisan-lukisan di rumah orang-orang berduit, membeli mahal-mahal dalam negeri maupun dari luar negeri. Lukisannya gambar, taruhlah nabi atau orang kudus, tapi malah setan banyak. Setan gak takut dengan lukisan, setan gak bisa ditakut-takuti dengan patung yang ada patung Yesusnya. Justru itu melanggar firman Tuhan. Tuhan mau kita mengalami Kristus dalam hidup kita dengan membaca firman. Lalu kita bersujud, berdoa, memohon terang. Dia sendiri menyatu dengan kita. Itu sebabnya Tuhan mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Jadi saudaraku, kemarin kita pelajari, kita dengar dari khotbah bahwa perayaan Imlek itu adalah perayaan tahun baru Cina yang sudah disahkan dan ditandai dengan pakaian-pakaian warna merah, lilin merah dan macam-macam. Yang saya katakan, setan tidak takut dengan warna merah, setan tidak takut dengan lilin-lilin merah, dan setan dan juga rezeki tidak datang karena bawa merah atau karena hujan. Bukan, saudaraku, tetapi Kristus adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Dialah jawaban dalam segala hal. Saudara mungkin pergi ke dukun, sakit bisa sembuh. Saudara ke Gunung Kawi bisa dapat kekayaan. Tetapi soal damai sejahtera tidak ada toko yang menjualnya. Sekalipun itu toko bahagia, toko happy, toko damai sejahtera, dia tidak bisa menjual. Kita tidak bisa beli seberapa banyak pun uang kita. Maka berkat yang sempurna, yang utuh, baik kekayaan, baik kesehatan, baik hikmat,
maupun damai sejahtera, itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Saya bacakan dulu saudaraku di 1 Timotius 4 ayat 6. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Perhatikan baik-baik ya. Soal pokok iman dan ajaran yang sehat dari Tuhan. Ya, jadi jangan lagi kita mencampur baurkan firman Tuhan, iman kita dengan berhala-berhala. Dikatakan di sini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Nah, ini saudaraku, jauhi dirimu dari tahayul-tahayul. Oh, kita pakai baju merah untuk menolak bala. Oh, kita ini sio naga, ini sio babi. Maka tidak saudaraku, sio bukan dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita, ada roh di dalam diri kita. Itu roh yang hidup, roh yang kekal. Roh yang kekal ini harus berhubungan dengan sumbernya. Maka buang semua tahayul-tahayul itu. Jangan percayai ramalan-ramalan bintang yang mengatakan, oh kamu bintang Scorpio, bintang Leo, bintang ini, bintang ini. Tidak saudaraku, kita semua adalah milik Yesus, sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan sekali engkau memilih Yesus, lakukan apa yang dia katakan. Percaya atas darahnya yang sudah menebus kamu. Kau diperbaharui. Darah itu memberimu kepuasan. Darah itu memberimu kebahagiaan. Darah itu membersihkan hati nuranimu dari segala yang jahat. Dan engkau bisa berubah. Hidupmu bisa berubah. Dari yang susah menjadi senang. Dari yang sakit menjadi sembuh. Dari miskin menjadi kaya. Namun bukan itu tujuan hidup kita. Tapi jika itu yang kau cari, jawabannya hanya pada Yesus Kristus. Kau kaya tapi tidak ada damai. Rumah tanggamu rusak. Juga tidak bahagia. Engkau banyak uang, tetapi kamu sakit-sakitan, tidak bisa menikmati makan, juga sia-sia. Tapi jika engkau damai, di dalam ketenangan, ada sukacita, ada kesembuhan, maka engkau bisa bekerja dengan baik. Seberapapun kekayaanmu, seberapapun hartamu, dengan roh Tuhan, kau bisa bersyukur, kau bisa membagi orang, kau bisa menjadi berkat bukan karena kau kaya. Saudaraku, kita bisa berbagi kepada orang bukan karena kaya. Oleh karena itu saudaraku, setiap perayaan-perayaan tradisi, jauhkanlah dirimu dari ajaran-ajaran berhala. Perkumpulan sendiri, persekutuan sendiri, isilah dengan roh Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan ibadah. Karena dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian saudaraku, saudara merayakan Imlek, merayakan acara-acara tradisi di setiap suku, apapun suku saudara, Batak kah, Toraja kah, Ambon kah, Jawa kah, isilah dengan ibadah. Jangan menyimpang dari ibadah. Jangan campur baurkan dengan menyembah patung, memotong kerbau. Ada satu daerah anak saya bekerja di Kalimantan. Mereka semua adalah jemaat yang mengenal Yesus. Saya tidak sebut gerejanya. Tetapi mereka rutin memotong kerbau, mempersembahkan kepada penghuni di sana. Ini tidak benar saudaraku. Itu sama saja hidupmu menyembah setan. Buang semua tradisi-tradisi yang bertolak belakang dengan Tuhan. Darah binatang tidak pernah menyelesaikan masalah manusia. Darah Yesus satu-satunya jawaban. Itulah saudaraku, jangan lagi kita kembali kepada ajaran dongeng nenek tua. Jangan lagi kita kembali
keajaran berhala, tapi kita sekarang hidup baru, berpalinglah dari dosamu kepada Kristus. Hidup menjadi terang. Sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan. Ketat dengan Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Percaya ada kebahagiaan. Hidupmu berarti. Tidak ada seorang pun tidak berarti. Engkau bisa berbagi setiap saat. Tapi kalaupun engkau mau secara khusus berbagi dengan saudara-saudaramu, itu baik. Jangan kaitkan dengan berhala. Saudaraku, demikian renungan senja yang bisa saya bagikan kepada saudara di sore hari ini. 3 hari berturut-turut, Selasa, Rabu, Kamis. Kita akan terus membahas khotbah hari Minggu yang lalu, supaya tidak ada yang lupa. Saudara ingat, Imlek atau hari Valentine atau hari kasih sayang harus diisi dengan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok lagi pukul 5 sore. God bless you.